Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bapak, Ibu, dan seluruh keluarga besar pensiunan dimanapun Anda berada. Mulai dari Sabang sampai Merauke, dari petang hingga pagi yang sibuk dengan aktivitas masing-masing. Sebelum jari-jari Anda menggeser layar untuk berpindah ke tayangan lain, izinkan saya meminta waktu sejenak, waktu yang sangat berharga untuk membahas sesuatu yang bukan sekadar kabar burung di grup WhatsApp. Bukan isu yang sengaja digoreng untuk mencari sensasi belaka dan bukan pula janji manis yang menguap. Begitu saja. Hari ini kita akan bicara dari hati ke hati. Bicara tentang sesuatu yang mungkin selama ini membuat Anda bertanya-tanya, membuat Anda gelisah, dan membuat Anda menanti. Sesuatu yang kita sebut sebagai hak. Ya, hak. Hak yang lahir dari keringat dan pengabdian puluhan tahun. Hak yang melekat secara hukum yang bukan merupakan hadiah atau belas kasihan dari siapapun. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana yang mungkin selama ini berkecamuk di benak Anda. Kapan sih sebenarnya rapel dan gaji pensiun yang katanya naik itu benar-benar cair? Apakah pertanyaan ini juga yang selama ini membuat Anda bolak-balik cek saldo? Tenang, saya minta Anda untuk duduk dengan nyaman. Ambil napas dalam-dalam. Jangan hanya mengambil satu potong informasi lalu menyimpulkan sendiri. Karena dalam urusan kebijakan publik, satu kalimat yang terpotong bisa mengubah makna. Satu informasi yang tidak lengkap bisa menimbulkan kecemasan berbulan-bulan. Dan saya tidak ingin satuun dari Bapak dan Ibu hidup dalam bayang-bayang. Kecemasan hanya karena salah paham. Bagian satu, memasuki zona nyaman atau justru zona cemas. Coba kita jujur sejenak, menjadi pensiunan itu tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. Bukan. Seringkali orang di luar sana membayangkan masa pensiun sebagai masa istirahat yang indah. Waktu santai bersama cucu, bangun pagi tanpa dikejar target. Tidak ada rapat yang membosankan, tidak ada beban tanggung jawab. Kedengarannya menyenangkan seperti surga dunia. Tapi bagi yang menjalaninya, masa pensiun adalah transisi besar. Selama puluhan tahun, Bapak dan Ibu terbiasa bangun pagi dengan tujuan yang jelas. Ada seragam yang dipakai dengan bangga. Ada tugas yang diselesaikan dengan dedikasi. Ada rekan kerja yang menjadi teman berbagi cerita. Ada ritme kehidupan yang teratur. Setiap awal bulan gaji masuk dengan nominal penuh lengkap dengan tunjangan. Lalu suatu hari semua itu berhenti. Tidak ada lagi apel pagi. Tidak ada lagi rapat dinas. Tidak ada lagi tanda tangan berkas. Yang tersisa adalah dana pensiun sebagai sumber utama penghidupan. Di titik inilah hati mulai diuji. Pernahkah Anda di awal masa pensiun merasa seperti kehilangan arah, merasa hari-hari terasa panjang dan sunyi? Secara ideal, masa pensiun seharusnya menjadi masa paling tenang, masa menikmati buah pengabdian. Tapi kenyataannya, tidak sedikit pensiunan yang setiap awal bulan hanya bisa memandangi saldo rekening dengan perasaan campur aduk. Ada syukur tentu saja, tapi juga ada pertanyaan yang mengganggu. Apakah cukup untuk bulan ini? Bagaimana kalau harga kebutuhan pokok naik lagi? Bagaimana jika tiba-tiba saya sakit? Nah, di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian, inilah kabar tentang kenaikan gaji dan rapel pensiun muncul pertama kali. Ingatkah Anda saat pertama kali mendengar kabar itu? Apa yang Anda rasakan? Yang tersisa adalah dana pensiun sebagai sumber utama penghidupan. Di titik inilah hati mulai diuji. Pernahkah Anda di awal masa pensiun merasa seperti kehilangan arah, merasa hari-hari terasa panjang dan sunyi? Secara ideal, masa pensiun seharusnya menjadi masa paling tenang, masa menikmati buah pengabdian. Tapi kenyataannya tidak sedikit pensiunan yang setiap awal bulan hanya bisa memandangi saldo rekening dengan perasaan campur aduk. Ada syukur tentu saja, tapi juga ada pertanyaan yang mengganggu. Apakah cukup untuk bulan ini? Bagaimana kalau harga kebutuhan pokok naik lagi? Bagaimana jika tiba-tiba saya sakit? Nah, di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian, inilah kabar tentang kenaikan gaji dan rapel pensiun muncul pertama kali. Ingatkah Anda saat pertama kali mendengar kabar itu? Apa yang Anda rasakan? Saya yakin banyak hati yang kembali menyala. Ada yang tersenyum lega mungkin sampai meneteskan air mata. Ada yang langsung sibuk menghitung-hitung berapa kira-kira tambahannya ya. Cukup untuk beli apa ya? Ada juga yang dalam diam hanya berbisik, semoga kali ini benar-benar terrealisasi. Karena bagi seorang pensiunan, rapel itu bukan sekadar angka tambahan. Rapel adalah simbol pengakuan. Simbol bahwa pengabdian puluhan tahun tidak dilupakan begitu saja. Simbol bahwa hak yang sempat tertunda, akhirnya akan dibayarkan secara utuh.
Tapi setelah pengumuman itu berlalu, bulan demi bulan berjalan dan kenyataannya banyak dari kita masih menerima nominal yang sama di rekening. Disinilah kegelisahan mulai merayap lagi. Pertanyaan-pertanyaan mulai bermunculan seperti, kapan sih sebenarnya cair? Apakah ini benar-benar nyata atau hanya wacana politik? Jangan-jangan ini hanya janji manis menjelang pemilu bagian 2. Mengapa harus lama? Jawaban yang mungkin tidak pernah Anda dengar. Di titik ini saya ingin kita berhenti sejenak. Tarik napas panjang, tenangkan pikiran. Jangan biarkan ruang kosong karena ketiadaan informasi ini diisi oleh spekulasi liar. Saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri, apakah selama ini saya mencari informasi dari sumber yang tepat atau hanya percaya pada pesan berantai? Berdasarkan informasi resmi yang ada, kabar tentang kenaikan gaji dan rapel ini bukan isu tanpa dasar. Kebijakan ini punya landasan hukum yang kuat. Dananya sudah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Proses penyalurannya pun dilakukan melalui lembaga-lembaga resmi yang memang ditunjuk untuk mengelola hak pensiunan. Artinya ini bukan isu liar, ini bukan cerita yang tiba-tiba muncul begitu saja. Lalu pertanyaan besarnya, jika memang ada dananya, mengapa belum semua menerima secara bersamaan? Jawabannya bukan karena negara tidak peduli, bukan karena kas negara kosong, dan bukan pula karena pilih kasih. Coba bayangkan pencairan dana dalam skala nasional yang melibatkan jutaan penerima manfaat tidak mungkin terjadi dalam satu detik yang sama ke seluruh rekening di seluruh pelosok negeri. Ada proses teknis yang tidak bisa dilewati begitu saja. Proses itu bernama verifikasi dan validasi data dalam birokrasi keuangan negara. Tahapan ini sangat penting. Negara bertanggung jawab untuk memastikan dana negara benar-benar masuk ke rekening yang sah. Tidak boleh ada kesalahan transfer. Tidak boleh ada dana yang masuk ke pihak yang tidak berhak. Tidak boleh ada celah hukum di kemudian hari. Setiap baris data itu bukan sekadar angka. Setiap baris adalah satu nama, satu keluarga, satu kisah pengabdian puluhan tahun. Data sebesar itu tidak bisa langsung diproses tanpa sinkronisasi dan pengecekan ulang. Kadang masalahnya terlihat sepele. Misalnya perbedaan satu huruf pada nama di data pensiun dengan nama di KTP elektronik atau perubahan alamat yang belum diperbarui atau rekening yang sudah lama tidak digunakan sehingga statusnya menjadi dorman atau tidak aktif. Hal-hal kecil seperti inilah yang bisa membuat sistem menahan sementara proses pencairan. Pernahkah Anda mengalami masalah administrasi kecil seperti ini? Jadi jangan langsung berprasangka buruk, jangan langsung berpikir bahwa negara sengaja menahan hak Anda. Bagian 3, rapel. Itu hak, bukan sedekah. Bapak, Ibu sekalian, saya ingin menegaskan satu hal penting di sini. Rapel ini adalah hak, bukan bantuan sosial, bukan bonus, dan bukan sedekah. Rapel adalah selisih dari kebijakan kenaikan yang secara hukum menjadi bagian dari hak penerima sejak tanggal berlakunya aturan tersebut. Karena sifatnya adalah hak, maka pada prinsipnya tidak boleh dipotong tanpa dasar hukum yang jelas, tidak boleh dialihkan tanpa alasan yang sah, tidak boleh ditahan tanpa kejelasan administratif. Lantas, siapa saja yang berhak menerima? Mereka adalah para pensiunan ASN atau PNS, purnawirawan TNI, pensiunan Polri, serta janda, duda, atau ahli waris yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting untuk mendapatkan rapel ini, tidak diperlukan pendaftaran ulang khusus, tidak ada biaya administrasi tambahan, dan tidak perlu uang pelicin. Dana akan masuk secara otomatis ke rekening yang sudah terdaftar dalam sistem. Jadi bagaimana jika